Contohnya seperti ini. Ini tanda baca tanwin nih. Nah, baris 2 di bawah huruf kasrotain. Nah, tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf lam. Huruf lam ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa mengetahui hukum tajwidnya itu apa. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya akan langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar, masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid kemudian memahaminya, insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 246. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 246 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan tajwidnya yang detail dan pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid. Kemudian semoga langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami, Bapak dan Ibu saudara semuanya, bisa langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid yang kami jelaskan, yang kami sampaikan. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 246 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini, ya, dari sini sampai sini. Ya. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya,
maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini idh qalu, qa dibaca panjang, idh qalu, qa kita baca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf qaf. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf alif. Huruf sebelumnya mana? Nah, berarti yang berposisi sebelah kanan daripada huruf alif. Mana dia? Nah, berarti yang ini, huruf qaf ini. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Di sini yang kita perhatikan bukan hurufnya, tapi tanda bacanya. Hurufnya itu boleh huruf apa saja. Tanda bacanya yang kita perhatikan untuk menentukan apakah ini dibaca panjang atau tidak, seperti itu. Jadi kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf qaf. Ini huruf alif. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif apabila dia memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingganya qa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Idh qalu. Ketukan itu hanya sarana saja ya untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Untuk hal terbaik dalam menentukan panjangnya mad maupun panjangnya gunnah, silahkan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Idh qalu, kemudian lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Membaca Al-Quran kita apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah apabila dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini nih, maka dinamakan waw sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah. Ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka dia dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita perhatikan kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah seperti ini, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Idh qalu linabiyyillahu mub'ats lana. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid.
Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya bertasydid atau huruf waw bertasydid, kemudian huruf ya dan huruf waw yang bertasydidnya itu bukan idgham bi gunnah, bukan, maka huruf ya bertasydid dan huruf waw bertasydidnya itu dinaber. Nah, ini huruf ya bertasydid tapi dia tasydidnya itu bukan idgham bi gunnah, bukan. Nah, sehingganya dinaber. Kalau masih bingung nih gitu kan. Nah, cara lainnya itu seperti ini cara mengamatinya. Ada huruf ya bertasydid, nah, juga waw bertasydid ya. Cuman di sini yang kita temui ya bertasydid. Ada huruf ya bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh atau fathah atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinaber. Ini huruf ya bertasydid nih, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh nih. Nah, baris satu ke bawah ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Nah, sehingga ya bertasydidnya ini dinaber. Naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga suaranya atau intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibanding dengan huruf-huruf di sampingnya begitu. Jadi huruf iya-nya itu kita tekan. Nah, kita naikkan sedikit intonasinya. Linabiyyi gitu. Linabiyil ditekan linabiyillahumub. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin. Setelahnya adalah huruf lam atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf lam. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasratain. Yang nomor 3 dhammatain. Nah, pokoknya setiap kita membaca Al-Quran kita lihat-lihat. Kalau ada huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini tanda baca tanwin nih. Nah, baris 2 di bawah huruf kasrotain. Nah, tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf lam. Huruf lam ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa mengetahui hukum tajwidnya itu apa. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah, maka tanwin berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah idgham bila gunnah. Karena dia idgham bila gunnah, maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan dengungan. Jadi dia tidak didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya? Nah, ini bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf lam. Kita baca linabiyil yil. Jangan dibaca yin lahum, jangan yin lahumub, jangan, tapi kita baca yil lahumub, yil kita baca. Jangan dibaca yin. Linabiyin lahumub, jangan, tapi dibaca linabiyil. Nah, begitu. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunakan. Jadi suaranya itu jangan kita tahan, jangan kita panjangkan, jangan dibaca seperti ini. Linabiyillahumub. Jangan, tapi dibaca pendek saja. Linabiyillahumub. Begitu. Kemudian di sini ada huruf ba sukun. Ini huruf ba, tanda sukun itu seperti ini ya. Huruf sukun atau huruf mati. Kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Apabila dia sukun maka dipantulkan cara bacanya. Ini huruf ba, kemudian dia nih sukun, maka kita pantulkan. Lahumub, mub, mantul seperti itu. Mub. Ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan seperti ini ya. Atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah kalimat. Nah, tapi yang paling mudah bagi kita memahaminya karena dia berada di tengah bacaan seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan qalqalah tapi dia berada di tengah bacaan, nah maka itu qalqalah sughra. Beda ceritanya kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran nih, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf qalqalah yang 5 tadi itu, nah yang 5 di samping itu. Nah, maka itu hukumnya baru qalqalah kubra. Tapi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf qalqalah ya, tapi di tengah bacaan seperti ini, nah, kita tidak berhenti tepat di huruf qalqalah. Nah, maka itu dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Nah, kita pantulkan lahumub, mantul seperti itu. Jangan dibaca mub, jangan, tapi dipantulkan lahumub, mantul seperti itu.
lahumub athlana. Na dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah, apabila dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif, sebelumnya nih ada huruf nun memiliki tanda baca fathah dia nih, maka dia dibaca panjang. Sehingganya na dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Lahumub athlana malikan nuqah. Nah, di sini ada tanda baca tanwin. Nah, tadi kan sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan tanda baca tanwin, berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya. Nah, di sini tanda baca tanwin nih, tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf nun atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf nun. Huruf nun ini huruf apa? Nah, jadi huruf setelahnya ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf nun. Nah, huruf nun ini yang harus kita ketahui untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf nun termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, huruf-hurufnya itu silakan saudara hafal ya, supaya kita bisa menguasai hukum tajwidnya. Karena dia idgham bi gunnah, cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Jadi dia didengungkan. Nah, jadi yang dimasukkan bunyi tanwinnya ini kita baca malikan nuqah. Nah, kemudian dia digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Malikan, nah, di bagian kannya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Malikan, nah, kan nuqah, nah, seperti itu. Kemudian ko dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah apabila dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Ini huruf alif nih. Nah, kemudian sebelumnya nih ada huruf qaf. Nah, dia memiliki tanda baca fathah, berposisi tepat sebelum huruf alif, huruf qaf nih, maka dia dibaca panjang. Nah, sehingga qa dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Nah, ini alif. Sebelumnya nih memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, nuqa mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Nah, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nuqatil fi, ya, fi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Setiap kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, jadi kita kalau membaca Al-Quran ya kita lihat-lihat. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun seperti ini, berarti ya sukun. Kemudian huruf ya sukun tuh sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh nih, baris 1 ke bawah nih tanda baca kasroh, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga menyebabkan huruf sebelumnya itu dibaca panjang seperti itu. Fi dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Fi sabi, nah bi juga dibaca panjang, bi juga dibaca panjang. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Karena di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini, maka dinamakan ya sukun. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh nih, sehingganya bi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Sabilillah. Di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah, mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Nah, berarti yang ini nih. Nah, tapi di sini yang kita perhatikan adalah tanda bacanya. Kalau hurufnya itu boleh huruf apa saja, yang terpenting tanda bacanya yang kita perhatikan untuk menentukan apakah lafaz Allah ini dibaca tipis atau dibaca tebal. Nah,
Jadi kalau membaca Al-Quran ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Ini baris satu ke bawah tanda baca kasrah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka lafaz Allahnya ini dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga ini dibaca sabilillah. Jangan dibaca lillah, jangan. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran kita lihat-lihat. Kalau ada lafaz Allah, kemudian sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh seperti ini, maka lafaz Allah dibaca tipis sehingga dibaca sabilillah begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, setelahnya adalah huruf lam atau huruf alif lam yang berjumpa dengan huruf lam. Kita perhatikan huruf lam ini huruf apa? Nah, kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, karena huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini dinamakan alif lam syamsiyah. Alif lam berjumpa dengan huruf lam, sedangkan huruf lam yang ini huruf syamsiyah, maka dinamakan alif lam syamsiyah. Nah, kemudian cara membaca huruf lamnya yang ini, huruf lam yang ini dibaca idgham. Makanya di sini huruf lam yang ini nih nggak ada tanda bacanya dia. Nggak ada tanda bacanya. Jadi cara membacanya itu langsung masuk ke huruf yang ada tanda bacanya ini. Jadi dari li langsung masuk ke huruf yang memiliki tanda baca ini. Nah, ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, jadi huruf lam yang ini nih dia tidak dibaca, maka dinamakan idgham syamsiyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini alif lam syamsiyah, ini idgham syamsiyah, itu maksudnya sama saja. Nah, atau cara mudahnya kalau kita membaca Al-Qur'an ada huruf lam, kemudian huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, nah, maka itu dinamakan dengan lam syamsiyah. Nah, maka ini dinamakan alif lam syamsiyah. Nah, sabilillah begitu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad, perhatikan dulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan bentuknya dia mereng seperti ini yang baris satu ke atas seperti ini, tanda baca fathah namanya. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini mengisyaratkan, ini menandakan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, pada awalnya namanya ini mad tabi'i pada awalnya. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus 1 sampai 3 yang kami sampaikan tadi itu. Bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri atau alif kecil seperti ini. Pada awalnya namanya ini mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka dia namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an, kalau di atas kita berjumpa mad arid li sukun, kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, sampai ke bawah semuanya kita baca 4 harokat. Kalau di atas kita baca 6 harokat, sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 6 harokat. Harus konsisten dia, harus sama dia, seperti itu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf H, kita baca sabilillah. Jangan dibaca lillahi, jangan. Kenapa begitu? Jadi kaedahnya kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berhenti nih atau berwakaf nih tepat di huruf H, sedangkan huruf H kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Sehingganya kalau kita berhenti tepat di huruf H, kita baca fi sabilillah, lillah begitu. Huruf H-nya kita matikan. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf berbentuk qaf dengan lam yang bermakna al-waqafu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kita kalau menemukan tanda wakaf seperti ini berbentuk qaf dengan lam ini, maknanya itu berwakaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kita kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah baiknya kita berhenti dulu. Berhenti dulu, berwakaf dulu, ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Idh
qalu linabiyillahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah.